Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Terima kasih Kak Dina, ini sangat membantu banget sarannya untuk aku ya. Macam-macam teknik komunikasi konseling. Semoga kamu dipermudah ya, Mi. Assalamualaikum Kak Dina. Dia Ami, siswi kelas 12 yang lagi pusing-pusingnya milih tempat kuliah. Waalaikumsalam. Halo Ami. Gimana? Apa kabar? Baik. Oke, kita masuk dulu yuk. Oke. Duduk, Mi. Oke. Ami, tapi sebelum kita mulai konseling ini, aku kasih tahu dulu ke kamu bahwa waktu kita nggak terlalu banyak ya, Mi. Mohon maaf, kita hanya ada waktu 40 menit karena kamu juga kan ini lagi jam istirahat ya. Biar biar jam pelajaran kamu juga tidak terganggu. Jadi kita rencanakan proses konseling pertama kita ini dalam waktu 40 menit. Nggak apa-apa, Mi? Kamu tuh sekarang kelas 12 berapa? Kelas 12-2. Oh, berarti udah 12-2 ya? Nah, terus kamu orang mana, Mi? Aku tinggal di Campak. Tinggal di Cikampek ya? Tinggal sama siapa? Tinggal sama di ayah sama adik. Tinggal sama mereka ya? Nah, oke. Kan udah tahu ya alamat kamu di mana, terus sekarang kelas berapa. Jadi apa nih yang mau kami obrolkan di pertemuan kita kali ini? Jadi maksud aku ngomongin Kak Dina itu, aku kayak mau nanya-nanya nih tentang caranya kalau jadi maksud aku ngomongin Kak Dina itu mau nanya-nanya nih tentang tujuan aku kalau misalnya udah lulus sekolah kelas 12 kan udah sebentar lagi ya lulus. Mau lulus sekolah aku mau lanjut kuliah nih, tapi aku bingung mau kuliah di mana. Tapi buktinya aku udah punya jurusan yang udah mau aku minatin banget, yaitu sastra Inggris. Nah, tapi di Bogor aku kayak kesusahan gitu nyari universitas yang ada jurusan bahasa Inggris. Itu ada, tapi di situ aku kayak nggak kurang direstuin karena jauh, karena biaya, terus karena dan lain-lain lah gitu. Jadi kayak aku tuh pusing lah gitu, kayak bingung gimana. Berarti yang kamu rasain sekarang itu lagi kebingungan ya? Kamu bingung dan juga overthinking dengan jurusan kuliah dan khususnya universitas yang akan kamu ambil ya? Nah, apalagi kalau keluarga bagaimana? Apakah mendukung kamu untuk kuliah? Kalau keluarga, kalau buat kuliah itu benar-benar ngedukung banget ya, ngedukung banget. Tapi di sisi lain mereka juga mikirin biaya gitu. Kalau misalnya mahal banget juga kayak terlalu berat gitu ya. Mereka udah sih mendukung aku di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, tapi aku kayaknya kurang minat dan kayak gak mau gitu ya di pendidikan bahasa Inggris karena ada alasan sendiri. Aku lebih minat ke sastra Inggris. Jadi kayak gitu Kak. Jadi kamu juga yang kamu pikirin itu walaupun dia tetap ada bahasa Inggrisnya, tapi tetap beda ya, antara sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris, bahkan jauh. Tapi keluarga kamu menyarankan kamu untuk mengambil pendidikan bahasa Inggris tersebut. Padahal yang kamu inginkan adalah sastra Inggris. Yang tadi berarti kamu sudah tahu jurusan yang pengen kamu ambil, yaitu sastra Inggris. Nah, tapi yang sebenarnya dari awal juga kamu sudah bilang, yang kamu bingungan itu universitasnya atau tempat kuliahnya gitu, yang sesuai dengan jurusan. Dan bahkan kamu juga sudah mencari tahu ya di sekitar Bogor ini mana saja universitas yang ada sastra Inggrisnya. Oke, jadi kita fokus kepada mencari universitasnya ya, sama kita mencari kamu. Oke, berarti kita fokuskan kepada mencari pilihan universitas yang sesuai
dengan jurusan sastra Inggris tersebut ya. Nah, tapi setahu aku universitas yang menyediakan sastra Inggris di Bogor ini kebetulan sedikit kami. Sedikit. Dan itu pun jaraknya juga lumayan jauh ya. Jauh. Yang satu itu di Universitas Pakuan dan yang satu itu di Universitas Terbuka. Nah, Sebenarnya aku juga punya pilihan di UPSI. oh ada di Ya, ada di UPSI. UPSI. Kita ada sastra Inggris. Oke. Awalnya Lalu? sih emang aku mau di UPSI ya. Emang sih itu kayak pilihan aku antara UPSI dan UT. Oke. Karena kalau Pakuan tuh emang jauh banget dari rumah aku teh. Jadi restuin terus mahal juga kan. Oke. Iya. Nah, dari dua tersebut berarti ada antara UT dan Kita UPSI ada ya. UPSI. Makanya dia keluarga aku tuh bener-bener kayak pengen neken aku banget soal kayak misalnya dia terlalu ngatur aku gitu, kamu harus di sini, kamu di sini, ikutin aturan gitu. Terus aku kayak ngerasa tertekan banget gitu ya sama paksaan. Bukan paksaan sebenarnya, tujuannya baik ya teh ya, tapi kayak caranya gitu yang buat aku, dan mereka tuh kayak selalu kalau misalnya aku punya tujuan ini, punya tujuan itu, pengen kesini, pengen kesitu, mereka tuh kayak selalu nganggapnya aku tuh gak bisa, rendah gitu, gak bisa. Aku tuh awalnya gak mau, pengen coba negeri dulu gitu ya, kayak UIN, UI, IPB, tapi kan kalau IPB enggak gitu ya. Tapi mereka kayak selalu ngomong, kamu bisa nggak kalau misalnya ke situ gitu, kamu bisa nggak, emang mampu, biayanya gimana, emang kamu bisa kalau misalnya ngebiayain sendiri, ayah kamu tuh ekonominya juga susah gitu, cuman seorang pedagang gitu. Jadi aku ngerasanya tuh kayak aku tuh punya keinginan yang tinggi, tapi kenapa ya orang keluarga tuh kayak malah nggak, kayak nganggapnya tuh aku nggak bisa gitu, padahal aku pengen kalau kuliah di yang bagus gitu. Ya, Gitu. I feel you, kayak yang berat ya. Jadi bukan semata-mata kamu bingung tentang jurusan aja, tapi juga tuntutan dan keinginan keluarga kamu yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kamu. Jadi sedikit banyaknya keluarga kamu sudah mendukung, dan tapi mereka tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk membiarkan kamu mengambil keputusan, dan lebih mengarahkan bahwa ya udah kamu ikut mereka, ikut tujuan mereka atau arahan mereka. Walaupun sebenarnya itu baik ya Mi, Iya, tahu itu. keluarga kamu juga tetap seperti itu karena memang ingin kebaikan untuk kamu. Kalau UPSI karena aku sudah ngomong ke Bibi, dan Bibi juga kayak ya udah kalau di UPSI ya udah gitu, gak apa-apa. Gak apa-apa berarti ya? Iya kalau di UPSI. Oke, tapi tadi kamu bilang bibi kamu kalau misalkan lebih banyaknya ke UB itu ya? Iya, lebih banyak ke UB, tetap dia tuh lebih harusin aku ke UB. Dan waktu sebenarnya awalnya sebelum aku pilih UT itu kan aku UPSI dulu bilangnya, dan di situ aku kayak ngeyakinin gitu di UPSI. Meskipun sebelumnya kamu sudah bercerita ya, tapi kan itu kamu belum melakukan banyak hal ya. Kira-kira apa lagi sih hal yang akan kamu lakukan untuk meyakinkannya gitu? Untuk ke Bibi aku sih sebenarnya aku udah benar-benar kayak aku udah ngeyakinin Bibi aku gitu. Soal Bibi aku dulu ya. Iya. Aku udah ngeyakinin Bibi aku, maksudnya aku benar-benar nggak minat gitu pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Oke Mi, dari awal sampai akhir, ini kalau aku sedikit menyarankan boleh nggak? Boleh? Oke. Menurutku kamu bisa melakukan membuat suatu perencanaan, ya, membuat perencanaan yang mana di dalamnya itu berisi keinginan pilihan kamu. Berarti kan UT dan UPSI, dan tentu saja sastra Inggris. Ya. Nah, dari perencanaan tersebut kamu gambarkan semua hal tentang UT dan UPSI, dari mulai rincian biaya, jarak tempuh, setelah itu kehidupannya gimana gitu, terus lingkungannya seperti apa. Nah, bisa dituliskan dalam media tulisan ya, ataupun juga dalam PPT. Kamu tahu PPT?
Iya. Nah, kayak presentasi. Mm-mm. Nah, bisa kamu tuliskan di situ, nih, semua yang berkaitan rencana kamu antara dua itu, entah itu pilihan UT ataupun FUPSI. Dan di situ juga dibahas semua hal yang berkaitan, entah itu kendala kamu nantinya, entah itu entah itu kendala, entah itu keuntungan, bahkan prospek lain sebagainya. Jadi kamu jabarkan dulu di situ semua. Kenapa aku menyarankan seperti itu? Karena dari cerita kamu sudah meyakinkan lewat omongan, tapi tidak dengan data yang valid Iya. dan gambaran yang jelas gitu. Iya. Jadi ibaratnya masih abu-abu tuh bibi sama ayah kamu ya. Iya. Nah, jadi kamu bisa kayak gitu, membuat suatu perencanaan. Perencanaannya itu bisa lewat tulisan ataupun PowerPoint. Nah, di situ digambarin tempatnya berapa, ini apa. Walaupun perencanaan tersebut tidak akan terlaksana secara 100%, tapi setidaknya kamu berusaha untuk meyakinkan ayah dan bibi kamu tersebut dengan hal yang bisa mereka pelajari dan baca lagi gitu. Kan kalau misalkan dari omongan mereka hanya memikirkan gitu kan. Sedangkan kalau ada kayak gini nih misalkan, bisa mereka lebih pahami lagi nih kayak gitu. Gimana kalau menurut kamu? Ya bisa aku lakuin sih, terutama ke ayah aku karena Oke Mi, jadi kan dari semua yang kita obrolin, apa yang akan kamu pilih nanti itu sangat menunjukkan dan sangat berhubungan dengan kamu ke depannya nanti kan ya. Dan pilihanmu ini yang akan kamu ambil ini akan menentukan kamu ke depannya nanti. Jadi semoga kamu bisa memilih pilihan yang tepat dan benar sesuai keinginan serta kebutuhan kamu. Awal sampai akhir kita udah tahu ya masalahnya apa, terus kebingungannya apa, sampai ke tadi salah satu solusinya yang siapa tahu bisa membantu kamu, yaitu dengan membuat perencanaan yang matang atau PPT tentang keinginan kuliah kamu, dan semoga bisa kamu ajukan kepada bibi dan ayah kamu. Semoga di konseling atau pertemuan kita kali ini bisa membantu kamu dan menjadi jembatan kamu untuk kedepannya nanti. Nah, untuk kedepannya, kalau misalkan kamu setelah melakukan hal ini, kamu bisa datang lagi ya ke sini, kita menindaklanjuti hasil perencanaan kamu tersebut. Kalaupun misalkan kamu ingin menunjukkan dulu ke aku tentang perencanaan kamu, bisa hubungin aja, datang lagi ke sini, kita bahas lebih lanjut biar nanti pas kamu paparkan kepada bibi dan ya kamu bisa diterima dengan baik. Oke, Mi? Oke. terima kasih Kak Dina, ini sangat membantu banget sarannya untuk aku ya. Semoga kamu dipermudah ya, Mi. Iya.